tes kompetensi bidang penjas guru olahraga. Berdasarkan kisi-kisi tahun lalu dan kumpulan FR yang sudah tes. Like and subscribe ya. SKB Guru Penjas. Nah, pokok bahasan yang pertama yang akan diangkat adalah materi pedagogik yang dikaitkan dengan materi penjas. Langsung saja soal nomor 1. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, kita cek jawabannya. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, ketentuan perumusan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Poin 2. Menggunakan kata kerja operasional, KKO yang dapat diukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung 1 tindakan. 6. Minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. 7. Mempraktikkan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, dari sini sebenarnya sudah jelas. Nah, pokok di sini adalah SK-nya mempraktekkan. Jadi kalau kita cek, opsi A ada menjelaskan, B menjelaskan, D mengevaluasi, itu tidak cocok. Jadi kalau kita lihat di pilihannya yang paling cocok adalah poin C dan poin D. Tapi yang jawaban mana paling benar? Nah, di sini ada kata kuncinya bahwa hanya mengandung 1 tindakan. Nah, jelas di sini untuk yang poin E ini ada lempar tangkap. Nah, itu kan kurang terfokus. Jadi dalam pembelajaran itu yang diinginkan pada hasil baik tujuan atau perumusan indikator itu biar terfokus materinya apa. Tuh, yang paling cocok di sini adalah opsi C, mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jadi tidak mengandung 2 buah tindakan atau lebih. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, kita lihat jawabannya. Tujuan yang paling tepat adalah opsi C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, kita lihat. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran yang baik itu harus mengandung 4 unsur atau 4 pokok. Di antaranya yang pertama adalah audiens. Nah, secara bahasa audiens berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran yang dimaksud audiens adalah siswa. Audiens merupakan
subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka, dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. 2. Behavior. Behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin dilakukan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, gambaran behavior aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, menyebutkan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi. Penggunaan kata kerja operasional dalam suatu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari 1. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa tidak boleh melakukan lebih dari 1 perbuatan. Maka, siswa harus fokus pada 1 perbuatan agar pembelajaran lebih optimal. 3. Condition. Condition atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran, kondisi adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Poin 4. Degree. Dalam konteks ini, degree berarti suatu perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Tingkat degree bergantung pada bobot materi yang akan disajikan, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku. Nah, dari ini kita kembali lagi kita cek kenapa poin C yang benar. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, nah di sini ada kata peserta didik. Nah, peserta didik ini masuk audience. Nah, sudah termasuk dia. Nah, sekarang di sini ada mempraktekkan. Nah, ini mempraktekkan ini adalah kondisinya. Jadi kondisi ada suatu keadaan apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang dimaksud dengan behavior, nah di sini adalah dalam konteks pembelajaran di sini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu termasuk behaviornya. Terus degree-nya yang mana? Degree ini di sini ada ini mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Dengan benarnya inilah yang namanya degree-nya. Jadi 4 sudah terpenuhi. Tapi kenapa poin yang lain itu salah? Nah, di sini sudah dijelaskan. Tidak boleh lebih dari 1. Pada tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari 1. Jadi biar terfokus seperti itu. Jadi poin C lah yang paling cocok, yaitu mempraktekkan syuting dengan 4 variasi. Jadi tidak lebih dari 1 kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, seperti itu jawabannya yang paling benar adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Video, B. Gambar, C. Guru atau siswa, D. Boneka, peraga, E. Modul. Nah, sudah sangat jelas sekali di sini karena guru PJOK itu akan mengajar senam di sekolahnya. Tidak ada internet, tidak ada proyektor, jadi yang paling tepat medianya digunakan adalah guru atau siswa. Nah, jadi opsi C lah yang paling benar. Nah, jawaban C, guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien. Nah, untuk gambar dan boneka, peraga perlu bahan atau biaya. Jadi dalam konteks ini tidak sesuai. Nah, ini karena materinya adalah mengajar senam, biasanya kan sebelumnya siswa diajarkan dulu atau guru sendiri yang akan menjadi model. Nah, kita lanjut soal nomor 4.
Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Nah, jelas sekali di sini jawabannya adalah opsi C pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sana ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Jadi teman-teman kayaknya sudah tidak asing lagi dalam apa yang tertuang di dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, kita lanjut. Soal nomor 5. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama, membariskan siswa berbentuk 2 atau 3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung. 2. Berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. 3. Mengabsen kehadiran siswa. 4. Memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. 5. Mengadakan pemanasan, diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 keliling. 6. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, C. Melakukan persepsi dan memotivasi siswa, D. Menyampaikan manfaat pembelajaran, E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Nah, ini sebenarnya sudah jelas sekali. Jadi dalam aktivitas dalam pendahuluan yang paling yang harus ada pasti ada membuka, memastikan kesiapan, memberikan persepsi dan pemberian manfaat. Yang salah itu adalah opsi E. Kegiatan latihan fisik ini tidak sesuai kita berikan pada saat kegiatan pendahuluan. Nah, jelas pendahuluan kegiatan pendahuluan yang dapat dilakukan oleh guru antara lain sebagai berikut seperti yang saya sampaikan tadi. Ada membuka pembelajaran, memastikan kesiapan, melakukan persepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, menjelaskan skenario pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya melakukan pemanasan terkait dengan materi. Jadi bukan pemberian latihan fisik. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Pertama, peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. 2. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 3. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. 4. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 5. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Nah, aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. D. Bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Nah, jelas di sini aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup adalah opsi yang paling tepat adalah opsi E, yaitu melakukan aktivitas pembelajaran seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberikan contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih
dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya. Memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Nah, variasi yang cocok adalah dalam hal gaya mengajar. Nah, kita lihat. Variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama ada penggunaan variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Poin 2. Pemusatan perhatian siswa. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting, dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. 3. Kesenyapan guru. Adanya kesenyapan atau saling diam yang tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya, mengadakan kontak pandang dan bergerak. Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata murid-murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan mereka. Gerak badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Yang terakhir, pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali dalam penyampaian pelajaran di dalam kelas. Gerakan hendaknya bebas, tidak kiku atau kaku, dan hindari tingkah laku negatif. Jadi jelas di sini yang suara dengan cara menjelaskan dengan suara lantang, memberikan contoh, itu termasuk gaya mengajar. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. Nah, ini tidak asing lagi dari teman-teman ini. Yang pertama, merencanakan. Yang B, melakukan eksperimen laboratorium. C, melakukan tindakan. D, refleksi. E, observasi. Jadi jelas di sini yang paling benar adalah opsi A, merencanakan. Nah, penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK merupakan jenis penelitian yang sangat khas. Salah satu ciri khas penting pada PTK adalah adanya siklus-siklus, dan pada setiap siklus ini terdapat 4 tahapan yang mesti dilalui. Adapun keempat tahapan itu, yang pertama adalah plan, merencanakan. Yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat adalah refleksi, berpikir refleksi atau refleksi. Tahapan-tahapan tersebut akan menunjang sebuah siklus PTK. Model apapun yang digunakan dalam metode penelitian tindakan kelas pada prinsipnya selalu menggunakan 4 tahapan tersebut, baik secara tersirat maupun secara langsung tertulis pada bagian metodologinya. Dalam perencanaan, pada sebuah penelitian tindakan kelas, peneliti yang merupakan seorang guru setelah menemukan permasalahan di dalam kelas atau pembelajarannya, maka ia dapat memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui sebuah kegiatan penelitian. Jadi sebelumnya harus direncanakan dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi materi untuk pedagogiknya yang dikaitkan dengan materi penjas. Jadi sekarang kita lanjutkan ke SKB Guru Penjas materi profesionalnya. Kita lanjut saja. Soal nomor 9. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana prasarana. Oke, kita lihat jawabannya. Yang paling benar adalah opsi C. Manusia yang bergerak. Jadi manusia yang bergerak merupakan objek material ilmu keolahragaan. Nah, dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif peneliti dalam melihat objek material. Contoh objek formal
adalah ekonomi, biologi, psikologi. Sedangkan objek material meliputi apa yang diteliti. Misalnya benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Jadi itulah yang merupakan objek materialnya. Kalau objek formal itu adalah biologinya, ya, fisiologinya, sosiologinya itu objek formal. Jadi itu teman-teman harus diingat kembali. Nah, soal berikutnya soal nomor 10. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, E. Logika. Nah, kita lihat jawabannya yang benar. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai opsi A. Aksiologi. 3 pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ilmu keolahragaan mempelajari tentang hakikat, asal-usul, dan eksistensi ilmu keolahragaan. Epistemologi mengkaji benar salah atas sesuatu yang ada. Dalam ilmu keolahragaan, perspektif epistemologi memfokuskan pada bagaimana kebenaran dapat dicapai, apa langkah-langkah dan metodenya. Sedangkan aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. Jadi jelas nih tentang manfaat ilmu keolahragaan itu dibahas di aksiologi. Oke, kita lanjut. Soal nomor 11. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Efosmos. Oke, jawaban yang benar adalah opsi B. Olimpia. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. Jadi jelas di sini ya Olimpiade kuno, ini kuno ya bukan modern ya, kuno dilaksanakan di Olimpia. Nah, kita lanjut. Pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, C. Olympus, D. Pierre Freddy Baron de Coubertin, E. Zinedine Zidane. Nah, ini sebenarnya sebelumnya sudah dibahas. Jadi yang benar adalah opsi D, yaitu Pierre Freddy Baron de Coubertin. Nah, Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi. Ini sama penjelasannya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sudah jelas ini ya. Lanjut kita soal nomor 13. Menggiring bola dengan kaki termasuk gerak A. manipulatif, B. non-lokomotor, C. sepak bola, D. lokomotor, E. otomatisasi. Nah, kita lihat jawabannya. Opsi yang benar adalah opsi A. manipulatif. Kita lihat penjelasannya. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya jalan, lari, lompat, dan mengguling. Nah, itu gerak lokomotor. Sebaliknya, gerak non-lokomotor adalah gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Contoh gerak non-lokomotor adalah meliukkan badan, mengayunkan tangan, membungkuk.
Gerak manipulatif adalah gerak atas suatu objek. Contohnya menangkap bola, memukul benda, menggiring bola, memvoli. Nah, itu termasuk gerak manipulatif. Jadi jelas ya. Di sini saya ulang, gerak lokomotor ini ada perpindahan. Kalau non lokomotor itu tidak ada perpindahan seperti meliukkan badan. Jadi tetap dalam posisi semula. Nah, kalau gerak-gerak yang melibatkan objek itu namanya gerak manipulatif. Jadi jelas sekali di sini jawabannya. Untuk menggiring bola itu akan menggunakan objek bola. Jadi yang benar adalah manipulatif. Nah, selanjutnya soal nomor 14. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana. B. Memotivasi anak untuk bergerak. C. Mengkritik kesalahan gerak. D. Memberikan latihan drill. E. Membiarkan anak bermain. Nah, kita lihat jawabannya. Opsi yang paling tepat adalah opsi B. Memotivasi anak untuk bergerak. Jadi guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara memotivasi ya, bukan dengan mengkritik atau dan yang lain-lainnya. Nah, perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor. Misalnya gizi, lingkungan sosial maupun alam, dan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak, itu baik orang tua, guru, atlet, role model, akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat. B. Memperkirakan potensi prestasi anak. C. Memandu anak dalam berolahraga. D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga. E. Mencari atlet. Oke, kita lihat jawabannya. Opsi yang paling tepat adalah opsi B. Jadi pada saat guru melakukan pemanduan bakat olahraga itu artinya untuk memperkirakan potensi prestasi anak. Nah, untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang lama. Jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat, maka usahanya selama dan sebesar itu tidak akan optimal kalau tidak memiliki bakat. Oleh sebab itu, pemanduan bakat di usia dini menjadi sangat penting. Disinilah peran guru pendidikan jasmani dalam mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 16. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis. B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi. C. Status gizi dan makanan. D. Biologis, biomotor, fisiologis. E. Psikologi dan tingkat emosi. Ya, jadi kita lihat jawaban yang benar adalah opsi D. Biologis, biomotor, dan fisiologis. Nah, atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 17. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal dalam mekanika gerak manusia. Kecuali A. Daya tarik bumi, B. Gesekan, C. Gaya reaksi dari tanah, D. Tahanan udara, E. Kontraksi otot.
Oke, kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah opsi E. Jadi sudah jelas ya. Ini yang mempengaruhi gaya eksternal. Gaya eksternal ini kan gaya dari luar. Nah, seperti itu yang kecuali berarti ini yang paling berbeda adalah opsi E, yaitu kontraksi otot. Nah, dalam aktivitas olahraga, gaya berasal dari dua sumber, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Jadi gaya internal diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas tarik-menarik melalui tendon. Kemudian tendon memberi isyarat kontraksi kepada tulang yang menghasilkan suatu gerakan atau tahanan. Sedangkan gaya eksternal adalah suatu gaya yang tercipta karena adanya pengaruh dari faktor gravitasi, gaya reaksi dari tanah, gesekan, tahanan udara dalam berbagai aktivitas pada cabang olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorongan atau tarikan. Jadi jelas ya. Kita lanjut soal nomor 18. Pemecahan adenosin trifosfat atau ATP menjadi adenosin difosfat ADP plus fosfat inorganik atau PI dalam otot akan menghasilkan A. Daya tahan, B. Cedera otot, C. Energi, D. Oksigen, E. Kelelahan. Ya, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu energi. Nah, energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat secara langsung digunakan untuk proses kontraksi otot atau proses-proses yang lainnya. Energi ini terlebih dahulu diubah menjadi senyawa kimia berenergi tinggi, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. ATP yang terbentuk kemudian diangkut ke setiap bagian sel yang memerlukan energi. Adapun proses biologis yang menggunakan ATP sebagai sumber energinya antara lain proses biosintesis, transportasi ion-ion secara aktif melalui membran sel, kontraksi otot, konduksi saraf, dan sekresi kelenjar. Apabila ATP pecah menjadi adenosin difosfat dan fosfat inorganik, maka sejumlah energi akan dilepaskan. Energi inilah yang akan gunakan untuk kontraksi otot dan proses-proses biologi lainnya. Jadi jelas di sini akan menghasilkan opsi C, energi. Kita lanjut ke soal nomor 19. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi, B. Penurunan kecemasan, C. Peningkatan kecemasan, D. Peningkatan stamina, E. Penurunan emosi. Jadi jelas sekali sih jawabannya adalah opsi C, peningkatan kecemasan. Jadi kalau psikis jika mengalami tekanan psikis dalam bertanding maka akan meningkatkan kecemasan. Nah, gejala-gejala rasa cemas dan stres dalam pertandingan misalnya rasa cemas, rasa khawatir, ketegangan, kebingungan, kurang atau hilang konsentrasi dan rasa percaya diri itu yang akan menurunkan suatu pertandingan. Nah, itu. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 20. Teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah A. Kicking, B. Dribbling, C. Passing, D. Overlapping, E. Intercepting. Jawaban yang benar adalah opsi B, yaitu dribbling. Jadi teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah dribbling. Nah, teknik dasar dalam permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola diantaranya menggiring bola atau dribbling, yaitu teknik mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan dan menghambat permainan. Jadi itulah yang mengapa dribbling itu dikatakan bisa mengatur irama permainan. Jadi jelas ya. Soal berikutnya, soal nomor 21. Menggiring bola basket melewati beberapa pemain untuk memasuki daerah lawan dapat diberikan setelah siswa menguasai A. Teknik dasar, B. Strategi, C. Taktik, D. Peraturan permainan, E. Keterampilan gerak dasar. Jadi jelas sekali di sini. Jadi
setelah siswa menguasai opsi A, teknik dasar. Nah, jadi setelah siswa menguasai teknik dasar, baru diajarkan menggiring bola basket melewati beberapa pemain. Ya, kalau strategi dan taktik tidak mungkin. Jadi dalam menggiring harusnya menggiring dulu, baru diajarin strategi dan taktik kalau sudah mahir. Apalagi peraturan permainan dan keterampilan gerak dasar. Jadi jelas di sini ya. Soal nomor 22. Prinsip melakukan smash yang baik adalah A, di antara pemain lawan, B, sedekat mungkin dengan net, C, kepada pemain lawan yang tidak konsentrasi, D, pada area yang paling kosong pemain lawan, E, pada area yang terjauh dari net. Oke, kita lihat jawabannya. Opsi yang tepat adalah opsi D, pada area yang paling kosong pemain lawan. Nah, smash adalah upaya pemukulan bola dari net yang ditujukan pada titik sasaran dan ruang kosong. Secara taktik, titik sasaran ini dapat diarahkan pada pemain paling lemah untuk dapat mengembalikan bola. Jadi jelas ya. Nah, itu tadi untuk pembahasannya. Saya ambil dulu 22. Nanti untuk berikutnya tinggal ditunggu saja, akan dilanjutkan lagi untuk soal-soal berikutnya. Terima kasih.